Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak di rumah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran walaupun masih tetap dalam kondisi yang masih belajar secara daring ya kalian di rumah, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar ya. Tapi sebelum kita belajar, silahkan kalian persiapkan alat tulis kalian, kemudian mengambil tempat atau duduk yang nyaman, senyaman-nyamannya. Lalu silahkan kalian perhatikan, simak baik-baik video penjelasan yang akan Ibu jelaskan setelah ini, ya. Pada pagi hari ini kita akan masih belajar matematika, yaitu masih tentang bilangan bulat ya. Kemarin kalian sudah belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Ya, kali ini kita akan belajar tentang hitung campuran bilangan bulat. Ya, masih tentang operasi bilangan bulat, tapi sekarang hitung campurannya. Kemarin kan penjumlahan saja sudah, pengurangan saja sudah, perkalian sudah, pembagian sudah. Nah, sekarang bagaimana jika kita menemukan sebuah operasi hitung yang merupakan campuran ya, ada penjumlahan, mungkin ada pengurangan, ke depannya ada perkalian, pembagian, atau mungkin juga ada penjumlahan, pengurangan, dan pembagian di dalam suatu kalimat penjumlah, dalam suatu operasi hitung ya. Nah, yang pertama sekarang akan kita lihat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Ibu ingatkan ya, atau perlu kita catat di sini, kita sepakati bahwa ketika akan melakukan atau mengerjakan operasi hitung campuran, nah ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah urutan yang mana yang harus dikerjakan lebih dahulu ya. Nah, ada ketika di dalam operasi hitung campuran itu sering kita menemukan tanda kurung. Nah, ketika ada tanda kurung, maka itu berarti harus dikerjakan lebih dahulu. Jadi urutannya lebih dahulu. Jika dalam satu operasi itu ada tanda kurung, ada tanda kurang, ada tambah, ada kali, maka yang harus dikerjakan itu adalah yang di dalam tanda kurung dulu. Baru di bawah tanda kurung urutannya itu ada perkalian dan pembagian. Baru setelah itu di bawah perkalian sama pembagian ada penjumlahan dan pengurangan. Tetapi kita sekarang akan mencoba memulai dari yang termudah, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan ya. Nah, lihat contoh operasi hitung berikut. Nomor 1, 10 ditambah min 5 ditambah min dikurangi min 7 nih. Di nomor 1 ini ada penjumlahan, kemudian juga ada pengurangan. Nomor 2 juga ada pengurangan, ada penjumlahan. Nah, karena penjumlahan dengan pengurangan ini, karena penjumlahan dan pengurangan itu adalah sama, apa sih namanya, di dalam satu urutan yang sama, maka kalian kerjakannya yang di sebelah kiri dulu ya, yang ini dari awal dulu. Nah, karena ini sama-sama dalam satu, apa ya, satu derajat gitu ya, jadi boleh dikerjakannya dari depan dulu. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Lihat contoh langkahnya. Nah, contoh ini ya, kita lihat langkah-langkah pengerjaannya. Nah, jika terdapat tanda pengurangan dalam soal, ini ada tanda penjumlahan dan pengurangan. Ubah dulu kalimat pengurangannya menjadi penjumlahan, ya, seperti yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin. Jika ada pengurangan, maka
untuk memudahkan kita rubah dulu ke dalam bentuk penjumlahan. Nah, setelah itu, nah ini seperti ini ya, maka yang tadinya 10 ditambah negatif 15 dikurangi min 7 akan menjadi 10 tambah min 15 ini tetap ya, 10 tambah min 15-nya. Nah, untuk ini pengurangannya tanda negatif jadi tambah, tanda kurang jadi tambah, maaf. Tanda kurang jadi tambah, kemudian negatif 7 jadi positif 7. Kemudian yang ini juga, yang nomor 2 negatif 8 dikurangi 6 ditambah negatif 12. Nah, kita rubah yang pengurangannya saja. Kalau penjumlahannya dibiarkan ya, ditulis lagi aja. Jadi negatif 8 kita tulis lagi negatif 8, kemudian tanda kurangnya jadi tambah, positif 6 menjadi negatif 6. Sedangkan min 12-nya tetap karena tandanya tetap penjumlahan. Nah, setelah dirubah ke dalam penjumlahan, maka ingat nih setelah diubah ya, kita tinggal, perhatikan nih tandanya, apakah sama atau beda ya. Tetapi tentu saja menjumlahkannya nanti, satu-satu ya, enggak sekaligus 3 supaya tidak pusing ya. Nah, jika tandanya sama, maka harus dijumlahkan. Jika tandanya beda, maka harus diselisihkan atau ingat tam, bekur ya. Kalau sama tambah, kalau beda dikurang atau diselisihkan ya. Nah, kita akan lihat nih. Nah, contoh pengerjaan soalnya ya. Perlu diingat ya, yang pengurangannya tidak usah dirubah. Lihat, 10 ditambah min 15 dikurangi min 7, kita akan rubah dulu ke dalam penjumlahan, maka akan sama dengan ini 10 tambah min 15 tetap, ditambah, nah ini tanda kurangnya jadi tambah, negatif 7-nya jadi positif 7. Nah, setelah dirubah, maka kita jumlahkan satu-satu dulu. Ini dulu dijumlahkan yang depan dulu ya, dari depan atau dari sebelah kiri. 10 ditambah negatif 15. Perhatikan sum atau bed. Kalau sama berarti tambah, kalau beda berarti dikurang. Ini kan beda, ini positif, ini negatif, berarti bed. Maka bed itu harus beda harus kurang ya. Nah, kita kurangkan 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Nah, lalu lihat tandanya apa? Kita bandingkan 10 dengan 15. Positifnya 10, negatifnya 15. Yang mana yang lebih banyak? Ya, ternyata yang lebih banyak itu negatifnya, maka hasilnya adalah negatif. Nah, 5-nya tadi hasil pengurangan ya, jadi negatif 5. Ditulis lagi, tambah 7. Nah, sekarang kita punya bilangan ini, negatif 5 ditambah 7. Perhatikan lagi, sum atau bed. Ternyata beda ya, kalau beda berarti dikurang. 7 dikurang 5 sama dengan 2. Negatifnya 5, positifnya 7. Maka lebih banyak positif. Hasilnya berarti positif 2. Nah, perlu diingat ya, hanya pengurangan yang dirubah ke dalam penjumlahan. Jika semuanya sudah penjumlahan, bisa langsung dikerjakan ya. Begitu juga yang nomor 2 ini ya. Ini yang dirubah yang ini, karena ini yang pengurangannya. Kita rubah 8 ditambah ini tanda kurang jadi tambah, positif jadi negatif. Ini tulis lagi, tambah min 12 ya, negatif 12. Ini lihat perhatikan, kita akan kerjakan yang ini. Min 8 tambah min 6. Ini sum atau bed. Ternyata ini sum, sama ya. Negatif, negatif. Kalau sum berarti tam, ya, satam ya. Ini berarti tambah.
Berarti 8 tambah 6 adalah 14. Di sini tandanya semuanya negatif, maka hasilnya juga pasti negatif. Tambah, ini tulis lagi negatif 12. Nah, perhatikan lagi bilangan ini beda atau sama? Sam atau bed? Oh, ini sam ya, sama-sama negatif, maka hasilnya juga pasti negatif. Karena sam berarti tambah. Ditambahkan 14 sama 12 sama dengan 26, ininya negatif semua. Begitu ya? Kalian paham? Ya, mudah-mudahan kalian akan memahami. Kita lanjut ya. Nah, jika ada kurung, maka kerjakan yang di dalam kurung dahulu ya. Tidak melihat di depan atau di belakang. Yang jelas kurung, kerjakan kurung. Seperti kita lihat dalam perkalian berikut ya. Nah, yang selanjutnya adalah perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jika dalam satu bilangan matematika atau dalam operasi hitung matematika ada perkalian dan pembagian dalam satu operasi, kita lihat bagaimana cara pengerjaannya ya. Ya. Jika terdapat perkalian dan pembagian dalam satu operasi hitung bilangan bulat, maka hitung dulu mulai dari bilangan yang sebelah kiri atau dari awal seperti tadi di penjumlahan, karena penjumlahan dengan pengurangan boleh dikerjakan dari depan dulu karena itu memang udah merupakan urutannya. Kalau perkalian dengan pembagian juga sama, tetapi jika didapat ada perkalian dengan penjumlahan maka dahulukan perkalian. Ya. Ketika ada perkalian dan pembagian, ingat ya, jika tandanya sama, maka hasilnya positif, sam, pos. Jika tandanya beda, maka hasilnya adalah negatif atau bed neg ya, atau negatif kali negatif positif, positif kali positif positif, negatif kali positif negatif, atau positif kali negatif negatif. Itu harus diingat ya. Nah, jika terdapat tanda kurung, maka dahulukan yang di dalam kurung. Kita lihat contoh berikut ya. Contoh pengerjaan soalnya. Lihat. Ada kita punya bilangan yang pertama 12 kali min 4 dibagi 3. Nah, ada perkalian, ada pembagian. Perkalian dengan pembagian itu adalah satu apa ya, satu level ya. Jadi dikerjakannya harus yang dari depan dulu ya, satu level. Maka kita lihat dulu perkalian ini, 12 kali min 4. Ini dulu ya yang kita kerjakan satu-satu, cari dulu hasil 12 kali min 4. Kita lihat 12 kali min 4 ini sam atau bed? Sam atau bed? Kalau sama itu positif, kalau bed itu negatif. Ternyata 12 kali min 4 itu bed, maka tulis negatif. Di sini hasilnya. Kalikan 12 kali 4, 48. Ya, jadi hasilnya negatif 48. Lalu dibagi 3, ini tulis lagi ya 3. Nah, kita punya bilangan ini ke pembagian. Min 48 dibagi 3. Berarti bed ya. Kalau bed pasti neg. Lihat dulu ini, bed neg, langsung tulis di sini negatifnya. Lalu negatif berapa? Tinggal dibagi 48 dibagi 3, hasilnya adalah 16. Maka hasil operasi ini adalah hasilnya min 16. Lihat untuk yang kedua, bagian 2, nomor 2. Negatif 5 dikali negatif 4 dibagi negatif 4 juga. Ya. Ini ada tanda kurung. Ini ada kurungnya ada 2, kenapa? Karena ini adalah kurung pembatas tanda ya, supaya nggak bingung. Jadi negatifnya dikurungin, ini juga sama dikurungin. Nah, ini kurung pengurung itu ya, pengurung si operasi hitung. Nah, karena ada tanda kurung, maka ini harus dikerjakan lebih dahulu. Ya, karena ini dikerjakan lebih dahulu, min 5-nya tulis lagi. Atau negatif 5-nya tulis lagi. Negatif 5
dikali, ini kali ya, tanda kali, hasil ini berapa? Negatif 4 dibagi negatif 4, ini kan sum. Kalau sum berarti positif, sum pos. Negatif 4 bagi negatif 4 berarti 1. Nah, kita punya bilangan ini, baru dikalikan sekarang ya. Nih, 1 itu adalah hasil dari negatif 4 dibagi negatif 4. Hasilnya positif 1 karena sum pos ya. Nah, kenapa yang ini dulu tadi? Ingat ya, karena ini ada tanda kurungnya. Sekarang kita punya bilangan ini tinggal kita kalikan, negatif 5 kali 1. Ini kan bed. Kalau bed berarti negatif. Negatif 5 kali 1 adalah negatif 5 hasilnya. Seperti itu ya kalau ada kurungnya. Yang ini juga sama. Ini tidak ada kurung, berarti kita kerjakan dari depan dahulu. 20 dibagi 4 hasilnya tulis di sini, 5. Tanda kali tulis lagi. Negatif 7-nya tulis lagi. Kita punya bilangan ini tinggal kalikan. 7 kali negatif 5. Ini bed. Bed pasti negatif. 7 kali 5 adalah 35. Nah, untuk yang terakhir lihat. Negatif 24 dibagi 3 kali 2. 3 kali 2-nya ada kurungnya. Ingat ya, kalau ada kurungnya maka harus dikerjakan dulu ini. Ya. Berarti min 24-nya kita tulis lagi. Tulis tanda baginya, kemudian hasil kali 3 kali 2 itu adalah 6. Ini sama ya, sama positif. Nih positif 3 kali positif 2, maka hasilnya positif 6. Nah, berarti kita punya bilangan ini sekarang. Negatif 24 dibagi 6. Berapa hasilnya? Kita lihat ini bed ya, ini negatif, ini positif. Kalau bed berarti neg. Nah, sekarang tinggal kita bagi, 24 dibagi 6 sama dengan negatif 4 ya. Jadi begitu, harus diingat tanda kurung, terus baru kemudian kali bagi, baru kemudian tambah kurang. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Jika nanti ada kebingungan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian bertanya kepada ibu atau bapak guru ya. Mungkin itu saja eee pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian akan lebih memahami setelah mengerjakan soal ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.